Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan thumma 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidu waladi Adam. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu wa walahu ila yaumil ziham. Wa ba'du, ikhwati rahimakumullah al-a'izza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sesi ke-7 kuliah online SBBQ, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Qur'an. Kali ini mari kita selusuri beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kita bagaimana kita mengolahragakan fisik kita agar kita mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan yang paripurna, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang ingin saya kupas, angkat pada malam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 47. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Ayat ini memberikan isyarat yang cukup jelas pada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita di planet bumi ini mengalami siang dan malam. Allah menyebut bahwa malam itu libasa, sebagai pakaian. Pakaian itu menghangatkan, memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan. Wan nauma subata, dan di malam hari itu Allah berikan kesempatan dan anugerah tidur sebagai subata untuk rehat, mengistirahatkan dan menenangkan. Ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Para medis atau ahli kesehatan banyak menyebutkan tentang fungsi tidur. Saya tidak ingin mengungkap rahasia di balik tidur dari sisi kesehatan. Saya ingin menegaskan beberapa anjuran atau keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tidur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur malam itu pertama dianjurkan dalam kondisi gelap, disuruh mematikan lampu. Ternyata ini punya fungsi yang cukup efektif untuk bekerjanya hormon dan enzim dalam tubuh manusia, sehingga merefresh kembali kesegaran tubuhnya. Kemudian posisi tidur, Rasulullah SAW mengajarkan juga ada khusus bagaimana dia miring ke kanan sehingga ada fungsi kesehatan yang efektif buat organ-organ tubuh yang di dalamnya. Lalu tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bablas sampai subuh, tapi dilanjutkan dengan qiyamul lail, sepertiga malam yang terakhir bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tidur ba'da subuh dan ba'da asar. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan juga tidur sekejap atau sejenak menjelang duhur atau setelah duhur yang disebut dengan qailulah. Ini sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur unik dan sangat bermanfaat buat kesehatan. Ya. Baru kemudian waja'alan nahara nusyura. Allah menjadikan siang itu untuk bangkit, bekerja dan berusaha. Jadi kehidupan yang normal seharusnya seperti itu. Ya, bagaimana
ada waktu istirahat di malam hari, dan waktu bekerja, mengolahragakan tubuh kita itu di siang hari. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya juga ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tidur ini dalam surat Az-Zumar ayat 42, maaf tadi yang tadi surat Al-Furqan ya, ayat 47. Nah, ini surat Az-Zumar ayat 42. Allah menyebutkan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah tuh memegang nyawa orang ya, saat ia mati dan saat ia tidur. Gitu. Jadi ada dua di mana ruh kita menuju Allah Subhanahu wa taala saat mati dan saat tidur dipegang oleh Allah, dikuasai, yumsik. Ya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, yang sudah ditakdirkan dan sudah datang waktu kematiannya, Allah tahan. Jadi fayursilul ukhra, dan Allah mengembalikan ruh yang dipegang oleh Allah tadi kepada yang lain, maksudnya kepada yang belum mati, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Di saat kita tidur itu bukan sekedar fisik kita rehat dari gerak, tapi juga ruh kita rehat menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin di dalam kuliah sesi pertama kita sebutkan bahwa manusia itu terdiri dari raga, kemudian ruh ya, yang dimasukkan ke dalam raga itu, baru ada perangkat lunaknya yaitu otak dan hati. Nah, jadi saat kita tidur itu rehat semuanya. Ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saat bangun dikembalikan oleh Allah. Kemudian otak kita berhenti untuk sejenak istirahat ya, bukan berhenti sama sekali, tapi sejenak beristirahat untuk memikirkan hal-hal yang berat. Kemudian di jiwa kita juga demikian. Jiwa kita juga diistirahatkan. Nah, jadi ini sangat penting sekali menjaga vitalitas keempat ornamen tubuh kita dengan cara tidur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini berkahnya Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bagaimana kita memperlakukan diri kita. Kemudian waja'alan naharon nusyuro tadi, gerak apa yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Tentunya nusyuro ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bergerak. Salah satunya adalah mencari karunia Allah, fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dalam ayat lain, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Silahkan jalan, silahkan menyebar di muka bumi dengan berbagai yang kalian mampu. Yang mampu bergerak ke laut, bergeraklah di laut. Yang mampu bergerak ke pasar, yang ke kebun. Silahkan kalian bergerak untuk mencari karunia aku. Jadi ada pergerakan, tidak diam. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan juga mengolahragakan tubuh saat kita beribadah secara spesial kepada Allah. Ya. Apa itu? Salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ya, rukun Islam yang kedua ini sebagai hubungan kita dengan Allah, namun Allah tidak membiarkan kita mengistirahatkan atau mendiamkan tubuh kita tanpa gerak. Kalau kita lihat kata Rasulullah, innamal musalli munajin rabbah, orang salat itu orang yang sedang munajat kepada Allah. Nah, kita kan kalau kita sedang munajat kepada makhluk, ya kita kalau stagnan nggak enak gitu, ya diem kaku gitu, ya. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, misalnya orang yang nyembah berhala atau orang yang nyembah dedemit, ya bertapa. Dia bertapa diam, tidak bergerak gitu kan. Ada yang bertapanya sambil berdiri, nggak gerak-gerak. Ada yang sambil duduk, nggak bergerak-gerak. Nah, ini nggak benar ya. Tapi bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan gerakan yang sama-sama kita ketahui. Jadi gerak sholat ini kalau kita kaji dari sisi kesehatan, subhanallah,
Itu sangat bermanfaat, hal-hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan gerakannya dalam menggerakkan otot-otot dan tubuh kita. Ya, takbiratul ihram ini meregangkan dada kita supaya lebih lapang dalam dada, dalam nashrah laka sadrak. Kemudian saat kita sujud dan ruku, dan itu banyak disebut Al-Quran saat bicara sholat itu sujud dan ruku. Ya ayyuhalladzina amanu usjudu warka'u. Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Ya. Jadi ruku dan sujud. Ruku dan sujud disebut secara khusus. Ya. Ternyata ini punya efek kesehatan yang sangat. Salah satu di antara yang paling disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang payahnya kehidupan, itu Allah menyebut alladzi anqadha zahrak. Jadi zahrak, punggung, tulang punggungnya angkobo, lemah, tertimpa beban berat. Nah, dengan kita mengolahragakan ruku dan sujud, ini tulang punggung kita tergerakkan dengan cukup. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana sirkulasi darah pada saat ruku dan sujud juga digerakkan sedemikian rupa. Nah, intinya, bagaimana kita melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Aqimus sholah, ya. Menegakkan sholat, gerakan-gerakannya itu sesuai dengan tata aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Saya punya beberapa kajian yang tidak mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentang bagaimana pengaruh sholat pada kehidupan kita, pada raga kita. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah salah satu yang mungkin nanti akan bisa dicoba oleh para pendengar semua. Saat kita ruku, itu coba lakukan ruku itu saat berdiri, itu telapak kaki semua jari jemarinya menghadap kiblat, sejajar, jangan mencang begini, sejajar begini. Ya, telapak kaki bukan telapak tangan ya, jadi bukan begini. Kita begini. Kemudian rukulah sepanjang mungkin sampai urat-urat yang ada di sekitar betis dan paha itu terasa meregang. Itu akan terasa beda kesegaran dalam tubuh kita. Ya. Apalagi kalau ruku dan sujud ini dilakukannya di malam hari saat tahajud. Ya, saat tahajud. Nah, kemudian sujud juga demikian. Bagaimana sujud kita itu sujud yang benar, ya. Betis dan paha itu nyiku gitu, ya. Betis dan paha itu nyiku. Jadi seperti 45 derajat ya, 90 derajat ya, nyiku begini. Jadi tidak nempel antara paha dengan betis. Kemudian jadi otomatis akan memanjang antara lutut kita dengan posisi kepala kita. Begitu. Nah, kemudian punggungnya itu rata, menurun, tidak ngebungkuk gitu ya. Menurun. Itu akan terjadi kesegaran dalam otak kita. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berlama-lama dalam sujud. Bahkan waktu yang paling mudah diijabah oleh Allah adalah waktu sujud. Coba praktekkan ruku dan sujud ini saja dulu. Insya Allah akan punya manfaat kesehatan dari salat kita. Setelah kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, tentu ayatnya sangat banyak ya yang kita perlu ungkap bagaimana tentang sholat ini. Yang menarik ya, berikutnya adalah bagaimana sebelum mengolahragakan tubuh kita ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu ya. Surat Al-Maidah ayat
6, Allah Subhanahu wa taala menata sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu diminta untuk menjaga kebersihan raga kita. Ya, apabila kita habis junub itu suruh mandi seluruh raga, dibasuh dengan air. Apabila tidak dari junub, kita disuruh untuk berwudu. Nah sekarang, subhanallah, keajaiban wudu ini, hikmah besar dari syariat Islam yang namanya wudu ini, itu menjadi rekomendasi para ahli kesehatan di musim virus corona seperti ini. Bayangkan kalau seorang mukmin dia berolahraga, salat 5 waktu saja, itu sudah cukup menyehatkan tubuhnya, apalagi kalau qobliyah dan ba'diyah, apalagi kalau ditambah tahajud dan duha. Setiap mau sholat itu, dia berwudu dulu. Mau subuh, bangun tidur, dia bersihkan badannya. Ya, bersihkan badannya, basuh minimal mukanya dengan tangannya. Ya. Kemudian, duhur juga demikian, habis pulang kerja. Asar juga begitu, kemudian maghrib lagi, isya lagi. Ya, menjelang tidur disunahkan untuk berwudu. Lalu kemudian di sepertiga malam yang terakhir dia bangun dan dia basuh lagi. Subhanallah. Ini tata aturan Islam bagaimana menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Baik itu menjaga sistem yang ada dalam tubuh kita. Jantungnya berjalan normal, gitu kan? Bagaimana paru-parunya bernafas, menghirup udara, oksigen dengan normal. Bagaimana livernya, ginjalnya berfungsi dengan normal. Otaknya terasupi darah dengan baik, oksigen juga dengan baik. Nah ini bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita dengan melakukan sholat tadi. Lalu supaya terjaga dari unsur-unsur luar, ya, virus dan lain sebagainya, kuman, bakteri, Allah Subhanahu wa taala menyarankan agar kita menggunakan air untuk menjaga kesehatan tubuh kita itu. Nah, kalau kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita bicara sholat, ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah ya, akan kita sambut, syariat yang diwajibkannya yaitu pada saat bulan Ramadan. Ya, kalau sekarang bagi yang sudah melakukan, subhanallah, sebuah keutamaan dan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bila saudara-saudara kaum muslimin sudah bisa melaksanakan saum ini. Ya, saum ini kalau kita ditinjau dari kepentingan kesehatan fisik kita, karena kita sekarang sedang membicarakan kesehatan fisik. Selain kesehatan jiwa tentunya, sholat juga demikian buat kesehatan jiwa, wudhu buat kesehatan jiwa, puasa buat kesehatan jiwa yang sudah kita lewati. Nah, sekarang kita bicara tentang kesehatan fisik, demikian pula saum itu untuk menjaga kesehatan fisik kita juga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk stop makan dan minum, bahkan seks, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Dan nggak boleh lanjut. Terus puasa terus misalnya sehari semalam, nggak boleh. Nah, ini ternyata punya efek positif buat kesehatan. Bahkan dalam hadis Rasulullah, sumu tasihhu, saum kamu supaya kamu sehat. Nah, para ahli kesehatan itu mengupas kenapa ada syariat seperti ini. Oh, ternyata perlu ada mekanisme kalau ibarat lambung kita, pencernaan kita itu dibuat mekanismenya agar diistirahatkan untuk beberapa saat yang kemudian nanti bekerja kembali. Dibuat jadwal mereka yang biasanya produksi dan bekerja penuh full seharian, ya, kemudian di-off-kan dulu, sahur tetap untuk diberikan asupan energi buat persiapan seharian. Ya, fa inna fis sahuri barokah, sahur itu membawa keberkahan. Ya, kemudian direhatkan. Ya, kalau di kita berarti rehat sekitar berapa? 12 jam gitu ya. Sesiang harian full, begitu maghrib kita suruh berbuka. Dan saya titip nih kepada saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentu juga buat saya pribadi,
Jangan sampai kita saum Ramadan ini justru memberi beban yang lebih berat kepada pencernaan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengerti tentang pola pencernaan kita. Maka kita perlu belajar, perlu bertanya kepada ahlinya bagaimana sih pola pencernaan tubuh kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya. Ini diperhatikan makanan kita bagaimana sih diproduksinya. Begitu. Jadi apa yang kita makan itu masuk ke dalam perut, diproses sedemikian rupa dalam tubuh kita, dalam pencernaan tubuh kita, diserap yang penting-pentingnya, kemudian yang kotor yang merusaknya dibuang, ya, lewat PAK, BAB, dengan sistem pencernaan, ada ginjal dan sebagainya dalam tubuh kita. Nah, jangan sampai kemudian kita justru mengkonsumsi saat saum itu yang merusak pencernaan kita. Ya. Misalnya para dokter itu menyarankan jangan sampai saat kita buka puasa itu minum es. Ya, kemudian bergula. Ya, apalagi kalau sudah tua. Nah, ini kan kita rata-rata, waduh, kalau yang namanya duhur udah pengen buka puasa, yang terbayang adalah es sirup dan semacamnya, yang dingin-dingin, yang adem-adem. Nah, ini perut kita kaget. Nah, banyak orang sakit karena salah dalam berbuka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan saran kepada kita berbuka saum itu bitamrin aumain, dengan kurma, atau dengan, kalau tidak ada, dengan seteguk air. Ya, untuk mempersiapkan tubuh kita yang sekian jam diistirahatkan, tidak mendapatkan asupan pakan untuk dicerna, kita kasih kurma. Nah, ini ada penyimpangan hadis. Hadisnya itu sunnah berbuka dengan kurma. Nah, lalu kemudian diterjemahkan dengan bebas berkurma dengan yang manis-manis. Gitu kan? Dengan yang manis-manis. Akhirnya jadi kebiasaan kita berbuka dengan yang manis-manis. Padahal berbeda antara kandungan kurma dengan apa yang dikandung oleh kolak dari gula putih, atau es sirup, atau teh botol dan sejenisnya. Ini bisa membahayakan tubuh kita. Jadi kita biasakan menggunakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kulu washrobu, gitu kan, makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebih. Nah, ini kan ada apa namanya saran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini saum kita diajarkan sedemikian rupa oleh Al-Quran, bagaimana ada waktu-waktu kita mengistirahatkan pencernaan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita beralih pada rukun Islam yang kelima, ya, tentang haji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa haji ini kewajiban yang mengolahragakan banyak gerak dalam tubuh kita. Ya, di sana ada tawaf, jalan kaki dan lari-lari kecilnya pada saat sa'i. Bahkan kita berjuang sampai melempar jumroh, ya, olahraga fisik yang punya nuansa spiritual yang sangat tinggi. Ya, berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan kalau zaman dahulu berarti naik kuda juga, ya, dari tempat-tempat yang jauh. Ada yang jalan kaki menempuh jarak yang sangat jauh. Ini bagaimana umat Islam itu umat yang bergerak, ya, umat yang dinamis, umat yang betul-betul mengolahragakan tubuhnya. Apalagi kalau kemudian Rasulullah SAW menyarankan agar kita bisa sering-sering umroh, gitu kan? Al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh satu ke umroh yang lain itu dia penghapus dosa.
antara keduanya. Jadi dia memperbanyak umrah itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Syariah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang kemudian disebut oleh sebagian ulama ini rukun Islam yang keenam, ya. Rukun Islam yang keenam. Rukun Islam yang keenam ini apa? Jihad. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad, ya, berperang. Tapi tentu kapan perangnya bukan bahasan saya. Yang pasti sekarang kita sedang dalam kondisi tidak perang. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal itu perintah perang, perintah persiapan perang. Ya, selantiasa harus kita laksanakan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi dalam rangka menyambut perintah Allah mempersiapkan perang dengan kekuatan, berbagai kekuatan, min quwwatin umum, ya. Para mufassir itu menyebutkan kuwah itu ada melempar, ya, kekuatan melempar. Rasulullah SAW menerjemahkan mempersiapkan generasi muda untuk siap berperang ini dalam sebuah sabdanya, alimu auladakum ar-rimayah was-sibahah wa rukubal khair. Memanah, berenang, dan menunggang kuda. Nah, ini generasi yang diolahragakan dan dipersiapkan punya fisik yang kuat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pemimpin-pemimpin pilihan Allah itu adalah pemimpin yang memiliki dua hal kelebihan dari umatnya yang lain. Ya, yaitu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat berapa? Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, 247. Ya. Allah memilih Talut menjadi pemimpin perang kalian. Ya. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kelebihkan dia atas kalian apa? Bastatan, kelebihan, kekuatan fil ilmi, dalam ilmu otak, ilmu strategi dan kemampuan perang, wal jism, dan fisik, kekuatan melempar, ya, yang dimiliki oleh Talut. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Islam ini mengajarkan kita sedemikian rupa bagaimana kita didorong untuk mengolahragakan tubuh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu olahraga nyuren otak dan olahraga saraf. Ya. Nah, saraf dan otak ini stimulusnya adalah pada mata dan telinga, yang dilihat dan yang didengar, sekaligus yang diucapkan. Yaitu apa? Membaca dan mengucapkan Al-Quran dan zikir-zikir yang lainnya. Ini sampai pada efeknya nanti olahraga pada kulit dan hati kita. Ada saraf-saraf yang terolahraga, yang terolah, ya, bagian-bagian tubuh kita pada saat kita mendengarkan, membaca, menyimak ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Masaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Di Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu bacaan yang satu cerita yang sangat baik. Ya. Kitab mutasyabiha. Satu kitab yang satu ayat dengan ayat yang lainnya hampir serupa dan sejalan. Masanya ada yang diulang-ulang. Ya, bila kita mendengarnya dengan penuh kekhusyuan,
apalagi sampai memahaminya, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang memang punya rasa takut kepada Allah, yakin bahwa itu adalah kalamullah, ya, taksyairu, gemetar. Isyikroron itu kalau orang Sunda muringkak bulu gitu. Ya, taksyairu, ada getaran. Berbeda saat kita mendengarkan Al-Quran dengan penuh penghayatan. Juluduhum wa qulubuhum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian setelah dipahami, direnungkan, akan ada masa titik di mana kulit-kulitnya kembali normal, kembali lembut, hatinya juga ikut lembut. Nah, olahraga, ya, raga kita, saraf kita, neuron kita, otak kita, saat kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, merenungi isinya, kita akan mendapatkan itmi'nanul qalb. Dan ini formulanya ada dalam sholat. Gerak tubuhnya, lalu kemudian membaca ayat Quran, minimal Al-Fatihah. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, memang ini perlu pekondisian. Bagaimana bacaan Quran kita itu sampai taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Mari kita coba salat 2 rakaat, kita baca ayat-ayat Quran yang sangat menyentuh alam pikiran kita. Artinya kita paham artinya dan itu berkaitan banget dengan kehidupan kita. Ya. Jadi misalnya kita baca Al-Fatihah. Ya. Saya pernah sholat di Masjidil Haram itu, sholat subuh, imamnya baca Al-Fatihah. Itu baca iyyaka na'budu, berkali-kali menangis gak lanjut. Ya, iyyaka na'bud, diam dia, kemudian menangis. Mulai lagi iyyaka na'bud, menangis lagi. Ya, baru yang ketiganya dia bisa melanjutkan. Bukan lupa ayatnya tentunya, tapi karena taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu qulubuhum wa juluduhum wa qulubuhum. Hatinya dia lembut. Kenapa terjadi seperti itu? Karena penghayatan. Karena penghayatan. Iyyaka na'bud. Kepadamu ya Allah saya menyembah. Pengakuan kita 17 kali sehari semalam mengaku begitu. Tapi kelakuan kita menunjukkan bahwa kita masih menyembah hawa nafsu, kita masih menyembah bantal kita masih menyembah mobil kita masih menyembah jabatan kita lecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tidur kita, demi makan kita, demi jabatan kita. Ya, jadi orang yang mendalami dan menghayati ayat yang ia baca akan terjadi taksyair tadi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kapan waktu yang paling tepat ya untuk membaca ayat Quran, mengolahragakan, mengolah saraf kita dan mengolah otak kita? Tengah malam. Ya, dalam baca surat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila warattil qur'ana tartila. Jadi itu Allah menyebut dalam ayat ke 6-nya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi tengah malam itu asyaddu wat'an, lebih berbekas, ya, lebih punya bekas, wa aqwamu qila, dan lebih berpengaruh kata-katanya kepada pikiran kita. Kita akan lebih mudah memahaminya, kita akan lebih mudah tersentuh di tengah kegelapan malam, keheningan dan kesunyian antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Insya Allah kita akan membahas lebih dalam bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu bisa diterapikan pada kesehatan tubuh kita. Ya. Insya Allah pada sesi ke-8
kita akan membahas dan minggu malam Senin nanti seputar bagaimana, apakah mungkin ayat-ayat Al-Quran itu bisa dipakai untuk menterapi kesehatan yang sifatnya medis. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali pada Senin malam, Ahad malam, dan ditunggu pertanyaan-pertanyaannya seputar kesehatan fisik dalam konsepsi Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali dan mendapatkan pelajaran dan hikmah-hikmah penting untuk menjaga kesehatan, kebahagiaan kita dengan barokah Al-Quran. SBBQ, salam bagi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.